Shalom Arise Generation, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita akan sama-sama beribadah. Beribadah merayakan bahwa Kristus telah bangkit. Oleh karena itu saya undang setiap kita untuk boleh berdiri dan marilah kita melandaskan ibadah Paskah pada hari ini. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah Paskah kami hari ini. Amin. Shalom Arise Generation, selamat Paskah buat kita semua. Kita bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ajaib. Dia bangkit, memberikan kita harapan dan memberikan kita kemenangan. Mari kita bersama bersukacita dan memuji keajaiban Tuhan. Ajaib kamu. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak ditinggikan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita bersama-sama menyanyikan sekali lagi tak terbayang kebesaran. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dan Dialah yang memberikan kemenangan atas kita. Ajaib Kau. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Dia datang memberikan penebusan bagi kita. Dia datang memberikan pengharapan. Dia datang memberikan hidup bagi setiap kita. Dialah harapan di dalam kehidupan setiap kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kau tak pernah gagal Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
Shalom remaja yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Arise Generation. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kemenangan kita. Oleh karena Kristus telah bangkit, Dia menang atas kuasa maut dan memberikan kita kelepasan, kepastian, dan pengharapan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa, meminta dan memohon Roh Kudus boleh bekerja, sehingga firman Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa ada kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus, di mana kami memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan kemenangan yang telah dan senantiasa Tuhan kerjakan, menjadikan kami memiliki satu kehidupan yang penuh pengharapan. Kami memiliki kuasa dan apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah yang telah memberikan kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh mengajak setiap kami kembali mengingat akan hal itu. Dan kami hidup dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Dan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan firman Tuhan pada hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah kemenangan pada akhirnya. Victory at last. Ya, kemenangan pada akhirnya. Terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, membagikan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, remaja yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setiap manusia itu pasti menghadapi ada dua persoalan utama yang gak pernah lepas, yang gak pernah yang terus bergulat di sepanjang kehidupan manusia. Nah, dua persoalan utama tersebut itu adalah bicara soal kematian dan juga bicara soal kejahatan atau dosa. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang banyak orang berusaha mengalahkannya, berusaha untuk mengantisipasinya, berusaha untuk dapat meredam baik itu kematian ataupun juga kejahatan. Tetapi anak-anakku yang Tuhan, semua dua hal ini adalah dua hal yang berkaitan, yang gak bisa dikalahkan, saudara, dan juga tidak dapat terpisahkan. Kalau firman Tuhan berkata sengat maut adalah dosa, dan kuasa atau buah daripada dosa itu adalah kebinasaan, yaitu adalah kematian. Ya, itu apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, soal kematian, saudara, semua orang itu berusaha untuk menghadapi kematian. Berusaha kalau bisa menghentikan kematian, saudara. Setiap kita itu pasti mengalami yang namanya rasa takut, mengalami rasa gentar, mengalami rasa betul-betul berada di dalam kebingungan ketika Anda dan saya itu berhadapan dengan kematian. Dan setiap orang itu di dalam dunia ini semua sebenarnya berada dalam ketakutan menghadapi kematian itu. Nah, saudara, suatu kali ya, waktu lagi saya pulang dari Makassar, dari pelayanan di GI Makassar. Ya, saya nunggu di bandara ya di Makassar itu, saudara ya, nunggu di Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, di ruang tunggu itu ya saya sendirian, saya hanya baca buku rohani. Di samping kanan kiri itu orang-orang yang juga sama satu pesawat dengan saya untuk menuju ke Bandung. Mereka tuh ada yang gosip, ada yang ngobrol, ada yang teleponan, ada yang nonton, ada yang tertawa-tawa. Semuanya itu merasa itu nggak ada apa-apa, saudara. Merasa itu ya nyaman-nyaman saja. Merasa itu yang ke depan yang akan terjadi nanti di pesawat itu nggak pernah mereka pikirkan, ataupun nggak pernah mereka prediksikan. Nah, waktu kami semua masuk ke pesawat dan take off, ya kurang lebih baru 1 jam dalam perjalanan, tiba-tiba itu cuaca buruk, saudara. Dan ini kesaksian pengalaman pribadi saya. Nah, ternyata
pesawat yang saya tumpangi bersama dengan banyak orang saat itu mengalami turbulensi. Turbulensi itu ada berapa jenis? Ada yang ringan, ada juga yang sedang, dan ada juga yang cukup berat. Ya, turbulensi itu adalah satu perubahan aliran angin ya, yang mengenai pesawat itu sehingga pesawat bisa tiba-tiba turun ya, mengalami turbulensi namanya, turbulence. Nah itu waktu turbulensi itu seperti sensasi jet coaster saudara ya. Nah turbulensi itu berkali-kali dan cuaca cukup buruk dan kita memasuki awan pekat yang dipenuhi dengan hujan yang cukup deras sekali gitu ya, dan angin bertiup sehingga turbulensi berkali-kali. Waktu turbulensi berkali-kali saudara, apa yang terjadi? Suasana yang tadi di ruang tunggu yang dimana orang banyak lagi ngomong, lagi ketawa, lagi bercanda, lagi telepon sini, semuanya hening. Semuanya itu bergumul dan mereka berdoa dengan kepercayaan mereka masing-masing. Wah, mereka menyebut kepercayaan mereka masing-masing. Dan saat itu juga saya berada dalam ketakutan sebenarnya. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan menolong saya. Tapi di saat itu, orang yang tadi tertawa, orang yang tadi itu ngobrol, semuanya langsung berpikir tentang hidup mereka. Berpikir tentang kehidupan mereka. Karena itu di atas. Ya, di laut luas itu saudara, menyeberangi mau ke Bandung saudara. Betul-betul mengerikan sekali. Tapi bersyukur kepada Tuhan akhirnya kami bisa landing juga dengan baik sampai ke Bandung. Tapi di momen itu, momen di mana banyak orang itu bergumul. Ya, banyak orang itu berhadapan dengan yang namanya kematian. Berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan kecelakaan. Itu semuanya itu ketakutan. Itu problem kita. Dan banyak orang itu berusaha menyelesaikan, berusaha mengantisipasi kematian itu dengan berbagai macam cara saudara. Itu yang pertama bicara soal kematian. Semua orang itu bergumul, orang itu berada dalam ketakutan tentang yang namanya kematian. Yang kedua adalah soal dosa, soal kejahatan. Semua orang itu berusaha mengatasi ataupun mencegah kejahatan terjadi saudara. Agar apa saudara? Agar bebas dari segala hukuman. Saudara, kenapa kok orang berusaha untuk menyelesaikan, mengatasi, menghambat, mencegah kejahatan terjadi? Karena mereka tahu saudara, akhir daripada kejahatan itu apa? Kebinasaan kok. Saya ingat betul saudara ketika saya waktu masih kecil juga ya. Waktu lagi main-main ya, waktu udah suasana sudah menjelang malam. Itu biasa kami main-main di belakang taman di komplek rumah kami. Itu biasanya salah satu cara paling ampuh untuk memanggil ataupun untuk mengajak anak-anak ya. Jadi saya bersama anak tuh. Itu jadi mamanya itu manggil ya ketika hari udah gelap itu ya. Cara paling ampuh dengan cara apa saudara? Kalau cuma dibilangin, Tono ayo masuk, Joko ayo masuk, mereka masih nggak peduli. Yang mereka lakukan, yang mama lakukan itu apa? Ayo cepetan masuk. Kalau kamu nggak masuk nih, nanti ada makhluk yang akan mengambil kamu, yang akan menculik kamu. Semua pada ketakutan saudara. Jadi cara untuk mengatasi yang namanya keliaran, mengatasi yang namanya kenakalan itu dengan cara memberikan sebuah pemahaman yang keliru. Dengan memberikan sebuah satu bentuk takut membuat orang itu takut saudara. Dan orang saat hari ini berusaha untuk menyelesaikan kejahatan itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan ketakutan. Dengan hukuman kadang-kadang, betul gak? Kalau orang itu ya saudara, suatu kali misalnya satu bangsa ketika memberikan sebuah hukuman yang sangat berat sekali terhadap pelanggaran, pasti orang tersebut gak mau. Kenapa? Karena nggak mau nerima konsekuensinya. Konsekuensi daripada pelanggaran atas hukuman itu adalah kebinasaan, ada hukuman saudara. Dan banyak manusia hari ini berusaha untuk mengatasi yang namanya dosa itu, mengatasi yang namanya kejahatan itu. Dengan yang namanya aturan, dengan yang namanya hukuman, dengan segala macam cara saudara. Dan itulah sebabnya semua kepercayaan di dalam dunia ini mengajarkan bagaimana mengatasi atau mencegah itu yang namanya dosa. Namun gak pernah saudara sepanjang sejarah kehidupan manusia, dosa, kejahatan, dengan adanya hukum, dengan adanya aturan, dengan adanya berbagai macam tradisi, itu tidak akan pernah menyelesaikan namanya kejahatan. Nah itu sebabnya Paulus itu meluruskan pengertian ini. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi, kita tuh bisa benar, cara mengatasi dosa itu dengan cara melakukan hukum Taurat. Paulus meluruskan bahwa justru apa? Justru dengan Tauratlah engkau manusia mengenal itu dosa. Semakin diingatkan betapa berdosanya manusia. Justru dengan Taurat itu tidak pernah menyelesaikan dosa. Dengan Taurat, dengan aturan, dengan segala macam apa yang disampaikan dalam perjanjian lama, itu sedang menyatakan betapa berdosanya kita itu.
Nah maka nggak heran saudara, dua hal ini yang namanya maut dan juga kejahatan atau dosa itu dua hal yang dimana manusia itu bergumul sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi bersyukur kepada Tuhan pada hari ini saudara. Di dalam momen Paskah pada hari ini, kita mendapatkan satu kabar yang baik. Kabar di mana dua persoalan di atas tersebut, yaitu tentang kejahatan dan juga tentang kematian, sudah diselesaikan, sudah dituntaskan, sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama melalui kematian, dan yang kedua melalui kebangkitannya. Kematiannya di atas kayu salib memastikan bahwa hukuman dosa itu sudah ditanggung. Dia harus mati. Dia harus mati. Untuk apa? Menggantikan kita yang harusnya dihukum itu. Maka ketika dalam kematian Kristus, maka seluruh hukuman dosa, seluruh dunia itu ditanggung oleh dirinya. Dan kebangkitan Kristus yang hari ini kita rayakan, itu memastikan bahwa upah dosa, yaitu adalah maut, sudah dikalahkan. Jadi persoalan manusia, persoalan terbesar umat manusia, dosa itu sudah dibereskan melalui kematian yang di atas kayu salib. Dan maut, saudara, ketakutan terbesar tentang maut, yaitu kematian, sudah dikalahkan. Melalui apa? Kebangkitannya. Itu sebabnya setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita bukan saja diselesaikan dosa-dosa kita, hukuman dosa kita, bukan saja diselesaikan. Tetapi kita sudah juga dibebaskan dari ketakutan, dari kegelisahan kita atas yang namanya kebinasaan ataupun kematian. Itu sebabnya Paulus sebenarnya di bagian ini, kalau teman-teman perhatikan baik-baik, itu banyak bicara soal kebangkitan tubuh. Kebangkitan Kristus sebenarnya. Dan inilah sebuah kemenangan, ini sebuah sukacita buat setiap kita. Karena Anda dan saya hari ini, yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang hari ini merayakan Paskah. Anda tidak perlu lagi takut yang namanya kematian, amin. Anda tidak perlu lagi gelisah tentang yang namanya kejahatan dan dosa. Karena semua hukuman dosa, semua itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan kebangkitannya itu telah memberikan kita kemenangan. Kita akan mengalami kematian. Tetapi suatu saatnya nanti kita akan sama-sama mengalami kehidupan. Dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan. Kita tidak lagi memiliki kematian. Kita tidak lagi berada dalam kematian ataupun maut. Anak-anakku Yesus Tuhan, remajaku Yesus Tuhan saudara. Kemenangan ini saudara. Tidak lain kita responi dengan apa yang paling pantas. Itu dengan apa? Dengan bersyukur. Saudara, tidak ada respon lain yang lebih pantas bagi kita. Saudara yang telah mendapatkan kemenangan ini dengan apa? Saudara, dengan mengucap syukur. Kemenangan ini sudah diberikan, sudah dinyatakan. Bahkan kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-57. Tetapi syukurku kepada Allah yang telah memberikan kepadaku, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kalau dalam terjemahan harafiahnya itu dikatakan bahwa yang senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Artinya kemenangan itu, kemenangan Kristus. Kemenangan kita atas persoalan tentang kematian, persoalan tentang kebinasan, persoalan tentang dosa dan hukuman. Itu sudah diselesaikan di masa lalu, saat ini, ataupun juga yang akan datang, saudara. Kemenangan itu sudah diberikan. Dan akan disempurnakan pada suatu saat nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Nah saudara, ucapan respon yang gak lain itu adalah kita bersyukur saudara. Nah hari ini kita akan belajar saudara, bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang telah memiliki kemenangan ini saudara. Kita memberikan respon yang benar, respon yang tepat. Meresponi kemenangan ini. Ada dua hal saudara. Yang pertama saudara, apa yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan dalam meresponi kemenangan yang agung ini. Kemenangan atas kematian, kemenangan atas hukuman dosa, atas dosa. Itu yang pertama, dengan cara apa? Dengan cara dikatakan di dalam ayat yang ke-58. Dengan cara kita harus berdiri teguh dan jangan goyah. Perhatikan baik-baik. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Hal yang pertama yang Anda dan saya harus lakukan sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan ini. Kita tidak lagi digelisahkan, kita tidak lagi dihantui, kita tidak lagi di bawah kuasa maut ataupun kuasa dosa. Anda dan saya hari dipanggil untuk meresponi kemenangan ini dengan apa? Dengan berdiri teguh dan jangan goyah. Kemenangan itu sudah tersedia, saudara. Kesenangan itu sudah dinyatakan. Baik masa lalu, sekarang juga masa depan. Nah tugas kita tuh berdiri teguh, jangan terlena, jangan ceroboh. Memang Anda dan saya telah memiliki kemenangan.
Tapi bukan berarti kemenangan itu membuat kita tuh lengah. Banyak orang menang saudara ya, menang tanding lengah. Akibatnya apa? Akhirnya dia kalah juga saudara. Nah Paulus tidak ingin setiap orang-orang percaya baik di Korintus ataupun kita hari ini itu lengah. Anda telah menang. Tuhan memberikan kemenangan atas kuasa maut dan atas kuasa dosa. Anda telah hidup di dalam Kristus. Telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Tetapi jangan lengah. Oleh karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh atas firman kebenarannya. Artinya hari ini kita memang telah punya kemenangan. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Kita tidak lagi di bawah kuasa hukuman kekal. Ataupun maut. Tetapi saudara yang bicara yang namanya kehidupan yang di dalam dunia yang berdosa ini. Kita masih bisa jatuh saudara. Kita masih lemah. Kita masih terbatas. Kita sudah punya kemenangan, tapi bukan berarti kita tuh langsung lengah. Kita masih bisa terpleset, saudara. Makanya Paulus ingin kita apa? Yuk berdiri teguh pada firman-Nya. Karena dunia ini menyesatkan. Dunia ini berusaha menyesatkan, sedang menyesatkan. Dan kadang-kadang dunia ini itu saudara, apa yang benar itu jadi salah, betul gak? Apa yang salah itu jadi benar. Kita kadang-kadang juga berjumpa dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, bukan? Kita berhadapan dengan dunia yang kadang-kadang memutarbalikkan benar dan salah. Saya ingat betul saudara ya. Saya jadi waktu itu saya ingin jadi hampir mau jatuh di dalam kesalahan saudara, dalam dosa saudara. Satu kali begini saudara, saya ingat betul. Ya, saya waktu itu sama teman-teman saya tuh lagi habis pulang pulang sekolah tuh depan sekolah kami tuh ada kayak semacam jajanan saudara ya. Ya, saya dulu di kota Tangerang, saya besar di sana ya. Nah, di depan sekolah kami itu ada satu jajanan dan saya ingat betul tuh jajanan gorengan saudara ya. Nah, beberapa murid-murid, anak-anak dari sekolah kami itu sering kali jajan di situ. Nah, teman saya ini itu jujur. Dia ambil gorengan itu berapa, dia hitung ada 5 kalau tidak salah gitu, terus kemudian dikasih uang 2.000. Ya, ini Pak 2.000 kembali 500 kurang lebih begitu. Kurang lebih total daripada 5 gorengan itu di zaman dulu cuma 1.500. Ya. Nah, terus kemudian dibalikin lah 500 sama pedagang ya. Waktu pulang, waktu ngambil begitu, teman-temannya yang lain, teman-teman saya itu lain dan di depan saya sendiri langsung dipanggil, "Sini kamu. Kenapa? Kamu ngapain? Bayar gorengannya." Loh, memang kenapa kan harus bayar? Ya kan kalau nggak salah 1.500 sudah dapat 5. Nggak usah. Nih ya, saya ajarin sama kamu ya. Nih gimana cara jadi orang pintar. Nah, saat itu saya dengar benar teman saya itu ngomong begitu ya. Teman saya yang ngajarin hal yang sesat ini. Teman saya yang benar ini jujur tuh bingung, gimana caranya emang? Ya teman saya yang ngaco ini saudara tahu apa yang dilakukan? Dia ambil uangnya dia itu kalau nggak salah 1.000 gitu ya. Dia bilang, "Pak, beli ya Pak ya," gitu ya. Dia ambil 1.000-nya, dia letakkan di mana? Di tempat jualannya itu. Terus kemudian karena pedagang itu kan riuh ya, nanganin lagu harus goreng dan sebagainya. Itu uangnya diambil lagi. Masukin ke kantong. Terus kemudian diambil. Ya, diambilnya 5 bahkan 10. "Deh Pak ya, pasti ya Pak." "Oh iya. Karena pedagangnya kan riuh banget itu habis pulang ini kan banyak sekali orang yang beli ya. Langsung diambil 10 terus dibagiin sama-sama. Tuh begini caranya. Makanya jadi orang tuh harus pinter. Jangan kayak kamu, jangan jujur-jujur banget lah. Bodoh tau gak? Bayangin orang jujur. Teman saya ini orang jujur. Masa dibilang bodoh? Justru teman-teman yang lain itu pada memuji. Hebat ya kamu ya, bisa mengelabui pedagang gorengan. Saya pikir hebat juga ya. Iya Chan, ayo coba kamu ya. Akhirnya saudara saya pengen coba iseng gitu. Saya kasih uang 500 perak siapa tahu. Terus saya ambil lagi begitu. Baru saya mau melakukan itu teman yang jujur langsung bilang, "Chan, gak boleh." Gak apa-apa lagi coba. Jangan, gak boleh, kasihan. Terus kemudian dia bilang, "Udah gak apa-apa." Saya udah tergoda sekali saudara. Saya tergoda sekali anak-anak. Ketika saya mau, udah gak apa-apa, pengen coba ngetes. Triknya itu bagus banget ya. Teman saya yang jujur bilang, "Jangan Chan, jangan loh. Itu dosa, kita anak Tuhan." Waktu dia sebut anak Tuhan dan dosa, saya langsung diem. Tapi jujur saat itu saudara, saya sebagai anak Tuhan, yang sudah kenal Tuhan, sudah sekolah minggu, sudah beribadah,
Bahkan sudah waktu itu kami masih SMP ya, waktu itu masih SMP itu lagi ikut kelas katekisasi kalau di gereja kita. Kalau di gereja saya dulu namanya kelas hidup baru. Itu persiapan mau dibaptis itu kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah. Saya udah ikut itu, tapi saya hampir mau jatuh di dalam dosa. Tapi bersyukur kepada Tuhan ada teman saya yang jujur. Meskipun dia bilang, wah bodoh kamu. Ngapain tuh bayar, ngapain jujur-jujur banget. Saya juga tergoda, saudara. Saya pengen sekali melakukan hal trik yang ngaco itu. Tapi teman saya berkata, jangan, dosa, kita anak Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus juga pernah berkata ya dalam 1 Korintus tadi pasal 15 itu juga pernah disebutkan. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, saudara. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena pergaulan buruk dunia ini tuh memberikan suatu hal yang buruk. Dan kadang-kadang yang buruk itu jauh lebih mengasihkan, betul nggak? Lebih membuat orang itu antusias sama hal-hal yang ngaco-ngaco, betul nggak? Kalau bahasa kalian yang toksik-toksik itu kan lebih seru, betul nggak? Nah Tuhan pingin kita sebagai anak Tuhan yang sudah memiliki kemenangan, yuk jangan ikut-ikutan toksik, kau harus tetap berdiri teguh, jangan goyah. Meskipun dibilang bodoh kamu, ngapain jujur sih, ngapain bener sih, sok suci lu. Tetap berdiri teguh. Amin. Kita berdiri teguh itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang telah memberikan kemenangan. Amin. Karena itu berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah kita bisa meresponi akan kemenangan yang agung ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Kita dipanggil sebagai orang-orang yang telah memiliki kemenangan ini bukan hanya untuk bertahan. Bukan hanya untuk menghindar dari segala macam tipu muslihat iblis ini. Paulus ingin dan bahkan Tuhan juga ingin, saudara. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemenangan untuk dapat melakukan sesuatu. Untuk berbuat sesuatu bagi Allah, menyatakan apa yang benar. Di dalam ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan, melakukan yang terbaik. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas, saudara. Karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Anda dan saya hari ini dipanggil untuk apa? Yuk jangan hanya diam, bukan hanya bertahan, bukan hanya defense. Tetapi kita juga harus menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, menjadi garam dan terang. Bahkan menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang jahat ini, yang bengkok ini. Panggilan kita sebagai anak Tuhan, ayo melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan sudah persiapkan kita. Tuhan sudah menciptakan kita. Ketika kita diperbarui dalam Kristus, kita dikembalikan kembali untuk dapat melakukan pekerjaan Allah. Maka kalau 3 ayat yang ke-23 dikatakan, segala sesuatu perbuatlah untuk Tuhan. Karena kita punya kemampuan itu, kita melakukannya untuk bagi Tuhan, bukan untuk diri saya sendiri. Dan bersyukurnya lagi, ada janji lagi yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang telah menang. Dikatakan orang-orang yang bekerja bagi Tuhan itu, dikatakan, lanjutnya ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara jangan pernah remehkan perbuatan baik yang saudara berikan, yang saudara nyatakan kepada orang lain. Mungkin orang gak suka dengan perbuatan baik, dengan kejujuran kamu, dengan ketulusan kamu, gak suka. Tapi jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik yang pernah Anda lakukan. Dunia ini pasti akan melecehkan kok. Seperti teman tadi saya yang jujur itu, dilecehkan. Tapi saya bisa melihat teman saya itu saat hari ini menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Jangan pernah meremehkan kok. Dan juga dikatakan dengan jelas bahwa jerih lelahmu. Perbuatan baik yang kau lakukan bagi dunia ini, dunia yang jahat ini, itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita saudara hanya bagikan quote rohani. Percaya nggak quote rohani dalam Instagrammu yang kau berikan, di dalam WhatsAppmu ataupun di dalam TikTok dan sebagainya, bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Saya pernah dengar ada satu remaja saudara, dia dalam keputusasaan karena keluarganya yang betul-betul dalam kondisi yang cukup parah sekali.
Dia bergumul, dia menyaksikan, dia itu bertanya, Tuhan, Engkau ada apa enggak sih? Saya sebagai anak Tuhan, saya ibadah di gereja. Saya melayani Tuhan, tapi kenapa kau memberikan masalah seperti ini? Dia mau meninggalkan Tuhan. Tapi tiba-tiba, ya, waktu dia itu udah mau meragukan Tuhan, ingin menyangkal Tuhan, ingin berpaling dari Tuhan. Dia lagi buka-buka buka-buka kayak semacam jejaring sosial. Tiba-tiba saudara ada temannya yang nggak direncanakan, temannya juga nggak tahu tentang masalah keluarganya. Itu menuliskan sebuah quote yang indah. Kurang lebih kalimatnya adalah apapun yang kau alami, Tuhan memahamimu. Dan lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan Tuhan akan mengurusi selanjutnya. Do the best and God do the rest. Lakukan yang terbaik, bersikaplah baik meskipun kondisi kamu tuh, maksudnya ini dalam quote itu, meskipun kondisi kamu itu banyak orang itu menyaksikan dan banyak membuat kita itu sebenarnya nggak bisa berbuat baik, tetap berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Pasti Tuhan juga yang akan melanjutkan perbuatan baik itu. Itu saudara, dia mau nyangkal. Tapi gara-gara quote itu saudara, dia cerita, saya bangkit lagi. Saya tahu saya sulit menghadapi keluarga saya sulit sekali menghadapi persoalan dalam kehidupan saya. Tapi dari gara-gara quote dari teman saya, yang juga adalah satu gereja juga, saya diberkati Tuhan. Sederhana benar nggak? Hanya quote doang. Hanya tulisan-tulisan rohani. Temannya tentu nggak rohani, dia cuma hanya memberikan itu karena dia mungkin waktu lagi ibadah di gereja saat itu ada satu firman Tuhan yang menyentuh, ada satu kalimat bagus, ya dia tulis lagi, dia desain lagi, sederhana. Tapi bisa jadi berkat. Artinya apa teman-teman kasih Tuhan? Ketika kita melakukan pekerjaan baik sebagai pemenang, apapun yang kamu lakukan di dalam Tuhan, perbuatan baik apa yang kamu lakukan, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Ini membuktikan saudara, bahwa kemenangan itu telah hadir, telah nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, remaja yang dikasih oleh Tuhan, yuk jangan takut, yuk jangan rendah diri, jangan gentar. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dia senantiasa memberikan kemenangan buat Anda dan saya. Hari ini teman-teman, kita merayakan Paskah. Hari di mana kita boleh melihat, mengingat kembali, memperingati kembali, merayakan kembali bahwa Kristus telah bangkit, memberikan kemenangan. Kemenangan kita atas kuasa maut, kemenangan atas kuasa dosa. Tuhan ingin hari ini kita meresponi dengan ucapan syukur. Dengan tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Dan kedua adalah yuk kita melakukan melayani Tuhan dengan giat, dengan sepenuh hati. Maka dimanapun Anda berada, Anda akan menyatakan diri sebagai orang-orang pemenang. Apapun yang Anda alami hari ini, situasi apapun yang Anda alami hari ini, anak-anakku, teman-temanku di Tuhan, percayalah, Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan memberikan kemenangan buat engkau. Oleh karena itu bangkitlah, berpegang teguhlah pada firman-Nya, dan percayalah janji Tuhan akan dinyatakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami telah boleh mendengarkan firman Allah yang mengajak kami kembali bahwa kami adalah pemenang. Kami adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan bukan karena diri kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu Tuhan yang hari ini kami rayakan. Tuhan biarlah dengan kebangkitan ini, dengan perayaan kami melihat kembali, kami mengingat kembali kebangkitan Kristus. Itu juga mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang telah menang. Kami menang atas kuasa maut, kami menang atas dosa. Dan juga itu sebabnya kami harus terus bertahan, berdiri teguh dalam kebenaran firman Allah. Dan kami dipanggil untuk meresponi kemenangan ini dengan melakukan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi dunia ini. Karena apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus, hari ini kami mungkin mengalami pergumulan, kami mungkin takut, kami mungkin gentar, kami mungkin mengalami masalah. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kami kembali kekuatan, kepastian, dan mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah remaja-remaja yang telah memiliki kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah kami dan sertai kehidupan kami. Agar dalam hidup-hidup kami ke depan, kami terus menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarkan kita pun memiliki keyakinan bahwa Dia bangkit memberikan hidup dan Dia bangkit memberikan harapan sebab Dia hidup. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan. menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari saudara kita berdoa. Hari ini Tuhan kami boleh beribadah dan kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengingat kembali bahwa Kristus telah bangkit dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Biarlah Tuhan setelah ibadah hari ini kami terus dapat menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang telah menang. Karena Kristus telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut.
sehingga memberikan kepastian, memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau Tuhan berkomitmen untuk berdiri teguh dan tidak goyah berdasarkan firman Tuhan. Dan kami mau melakukan yang terbaik seturut dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini. Dan remajaku yang disayang Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati dimanapun engkau berada. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.